Kalau motifnya macam-macam, Pak. Yang tadi Pak Afi bilang juga benar. Bisa aja ya, ada motif ekonomi di belakang itu. Tetapi Pak, kalau kita paham dengan agama kita bahwa umat Islam itu diharuskan saling bersaudara, ya. Maka nggak akan mungkin Pak, kita mudah tersulut emosi kita. Even itu faktor ekonomi. Karena kita tahu yang namanya rezeki itu udah diatur sama Allah. Kenapa kita jadi rebutan? Iya, ya. Emangnya kita pikir kalau kita menjadi pemenang terus kita langsung berubah gitu? Kehidupan kita menjadi lebih baik? Kita nggak mikir gitu bagaimana yang kalah nasibnya, bagaimana nasib keluarganya misalnya, apalagi terjadinya korban jiwa. Kita nggak mikirin anak istrinya bagaimana. Kita ribut sesama umat muslim loh. Ya, ini kan sangat bahaya, Pak. Nah, kalau menurut saya, Pak, kenapa kejadian ini gampang sekali terjadi? Karena kita nggak mengimplementasikan, Pak, ilmu agama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya memang kalau di sini saya melihatnya ada kesalahan, Pak, dalam kita belajar ilmu agama. Ilmu agama itu sepertinya hanya untuk dihafal saja. Bukan kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Emang ada gitu perintah di agama Pak untuk menyakiti sesama umat? Nggak ada dong. Sama umat non-muslim aja kita nggak boleh nyakitin. Iya. Apalagi umat muslim sendiri yang harus kita jaga benar kehormatannya. Nah, jadi di sini ini ya memang kalau kita tidak mau berusaha untuk merubah, minimal dari diri kita sendiri deh. Kita jangan gampang terbawa atau dibego-begoin deh sama orang-orang yang ingin memanfaatkan kita gitu. Kita harus berpikir kritis, Pak. Mengapa nih? Kok kayaknya kita gampang saya diadu domba nih? Itu harus kita pikirkan, Pak. Kok saya tega sih menyakiti saudara muslim saya untuk masalah yang sepele? Itu mesti kita cermati, kita tanya ke diri kita sendiri. Itu kayak saya dulu di zaman SMA, Pak, ngelihat teman-teman saya sering tawuran, itu menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa ya gue tawuran? Apa sih penyebabnya? Padahal kita nggak membela harga diri kita, gitu. Kita hanya membela, nggak jelas yang kita bela itu siapa. Tetapi kok kita mau mati-matian? Sampai adanya korban jiwa, kan ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya, Pak, bagi semua pihak gitu. Nah, di sini kan kita harus berpikir secara dalam, Pak. Dulu di zaman SMA saja saya udah mikir nih, kenapa kok anak-anak tuh gampang tersulut emosinya? Karena kita jenuh, Pak, di sekolah. Kita merasa sekolah itu beban. Kita dipaksa untuk menyukai sesuatu yang kita nggak sukai. Kita belajar untuk apa nih? Hanya untuk nilai, untuk ijazah. Terus ujung-ujungnya apa setelah saya dapatkan ini semua? Apakah dijamin kehidupan saya menjadi lebih baik? Nah, karena di sekolah itu, pihak sekolah tidak fokus untuk membangun potensi diri kita, maka akhirnya kita tuh seperti kayak layang-layang putus, Pak. Kita nggak punya tujuan jelas di dalam kehidupan kita. Nah, makanya banyak anak-anak sekolah, terutama remaja ya, mereka mencari pelarian. Karena di sekolah ini mereka nggak terakomodasi gitu, Pak, kebutuhannya. Nah, kayak gini deh. Misalnya, kenapa sih banyak orang yang kerja kantoran, setelah pulang kantor mereka cari dunia malam? Kalau menurut Pak Afi kenapa? Cari dunia malam, misalnya dugem gitu misalnya. Iya, ya apa kayak nongkrong kayak, kenapa nggak langsung pulang? Kenapa nggak langsung pulang? Iya, menurut Pak Afi kenapa? Ya nggak betah di rumah kali ya. Nggak betah di rumah, maksudnya ada masalah di rumah? Bisa jadi, atau mumpung misalnya kan, pulang macet nih, mumpung sambil nunggu macetnya terurai dulu agak malam. Ya, itu nunggu di kantor dong. Iya. Kalau orang kantor seharusnya dia pulang ke rumah, tapi belum pulang-pulang juga. Tapi kok belum pulang pun misalnya keluyuran kemana gitu. Iya. Pasti kan
dia mencari pelarian gitu Pak. Karena apakah mungkin di kantor dia merasa Bete. nggak nyaman, dia salah pekerjaan gitu, dia merasa beban di kantor. Ya itu Pak, pasti anak-anak juga melakukan hal yang sama, pelarian-pelarian kayak ikut tawuran ataupun hal-hal negatif yang lainnya. Kalau mereka nggak nyaman Pak, mereka nggak merasa potensi diri mereka itu digali. Akhirnya sudah, mereka mencari cara yang lain gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya, yaitu berupa aktualisasi Pak. Jadi jangan kita pikir yang membutuhkan aktualisasi diri itu hanya orang dewasa saja Pak. Anak-anak nggak butuh. Anak-anak pokoknya nurut aja deh. Ya, apa yang orang dewasa bilang, misalnya A ya A, B ya B. Akhirnya kan anak-anak ini jadi kayak kebingungan Pak. Kok gue nggak suka matematika, dipaksa harus suka matematika. Gue nggak suka kimia, gue dipaksa harus suka kimia. Nah akhirnya kan pas mereka pulang sekolah, ya mereka cari pelarian Pak. Karena udah pengap di dalam sekolah. Nah bagi ormas-ormas yang suka tawuran ini juga sama Pak. Mereka kurang hobi. Kurang kerjaan Kurang lah gitu ya. kerjaan. Kalau mereka punya sesuatu yang meaningful gitu Pak ya, sesuatu yang berarti, mereka nggak mau Pak nyanyain hidupnya. Begitupun juga dengan anak-anak Pak. Misalnya ada seorang anak nih yang dia tahu potensi dirinya, dan sejak kecil dia sudah diarahkan gitu ya untuk meraih prestasi. Masa sih Pak orang kayak gitu, anak yang kayak begitu tuh masih mau tawuran Pak? Ngapain juga kan? Gue udah jelas kok tahu jalan hidup gue mau kemana. Ngapain gue harus tawuran? Yang ada gue pulang tinggal nama gimana? Ya, Nggak pulang-pulang. prestasi yang udah gue susah payah capai ini jadinya sia-sia. Nah begitupun juga orang-orang ormas yang suka tawuran Pak. Kalau mereka tahu gitu bahwa masih banyak hal yang bisa kita dapatkan berupa prestasi gitu misalnya, mereka nggak mau Pak sia-siain. Nanti kalau gue pulang ditungguin anak istri, terus hanya anak istri gue tuh terkaget-kaget, kok gue nggak pulang-pulang. Atau pulang tapi dalam kondisi babak belur gitu. Ya minimal babak belur. Nah itu gimana coba Pak? Apakah kita nggak pernah gitu berimajinasi sampai sejauh itu gitu? Anak istri kita yang sudah menunggu ya kedatangan ayahnya, tetapi kok nggak datang-datang. Nah ini Pak, yang kadang kita lupa. Kalau kita membela negara dari penjajahan, saya setuju banget Pak. Kita mati-matian lah. Ya, sampai darah titik penghabisan lah. Tapi kalau antar ormas, apalagi perang antara sesama umat muslim, masa mau kayak gitu sih? Nah itu Pak, yang kadang hal ini kok menjadi budaya. Mungkin nggak Pak, kalau ada, ini teori konspirasi sih ya. Ini memang disengaja gitu, dibikin biar kayak gini. Ya bisa aja Pak, bisa. Tapi kenapa kita kok sangat naif? Gampang dikerjain sama orang. Iya. Ya kalau orang punya prinsip mah nggak segampang itu Iya. diadu domba gitu kan ya. Benar. Kalau dia sadar gitu bahwa kehidupan ini hanya sekali, kalau sampai nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sangat disayangkan. Nanti bekal amal apa Pak yang mau kita bawa setelah kehidupan dunia ini? Ya masa sih hidup hanya sekali tapi nggak berarti kayak gitu Pak. Jangan hidup kita di dunia ini hanya numpang lewat. Nyusahin lagi. Nyusahin lagi, banyak makan lagi, terus nggak ada prestasi lagi. Ya itu Pak. Nah jadi masalah seperti ini Pak, jadi pembelajaran seharusnya. Tetapi yang kita lihat ya, kita sebagai orang tua, saya yakin Pak, yang orang-orang di ormas ini bukan anak-anak. Iya, orang dewasa. Orang dewasa semua, yang mungkin mereka orang tua semua. Ya masa sih kita nggak bisa menjadikan diri kita ini sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita? Minimal itu dulu deh. Ya, punya rasa malu maksud saya.
Nah, kalau kita mengedepankan rasa malu, Pak, saya yakin kita nggak akan mau gampang dikerjain gitu, Pak, sama pihak luar. Jadi perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri, Pak. Kita nggak bisa gitu, pemerintah yang menyelesaikan masalah kita, ya. Orang-orang di luar sana jangan ngerjain kita lagi, ya nggak bisa, Pak. Selalu ada orang-orang yang memang berniat buruk gitu sama kita, tapi kitanya sendiri jangan gampang dikadalin. Nah, jadi itu, Pak, kira-kira. Ada lagi, Pak, yang ingin dibahas? Ya, baik, berarti memang kita harus senantiasa memperbaiki diri dan sadar diri ya. Ya. Jadi, karena mau ada konspirasi atau apapun itu ya, itu pasti namanya orang jahat pasti mah ada aja. Pasti ada ya, aja, Pak, sampai hari kiamat, Pak. Iya, Pak. Nah, apalagi kalau Dajjal turun. Iya, udah makin jahat lagi orang. Nah, itu. Nah. Baik, Pak, Mas. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education hal yang kita ingin bahas. Semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir ada yang teman-teman bisa petik ya manfaatnya ya. Karena semua konten podcast kita ini kita kedepankan untuk pembelajaran bagi kita semua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.